Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Miss Siwi. Kita mau belajar bersama-sama untuk hari ini tentang KPK dan FPP. Namun sebelum kita belajar tentang KPK dan FPP, Miss Siwi kembali mengajak teman-teman untuk mengingat tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kita lihat contoh dari bilangan prima ya. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, karena 2 itu hanya bisa dibagi 2 dan 1. Lalu 3, kenapa 3? Karena 3 itu bisa dibagi 3 dan 1. Setelah itu 5, karena 5 hanya bisa dibagi 5 dan 1. Maka 6 itu bukan prima. Kenapa 6 bukan prima? Karena 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6, sehingga dia tidak termasuk bilangan prima. Maka bilangan prima selanjutnya setelah 5 itu ada 7, ada 11, ada 13, 17, dan selanjutnya. Silahkan teman-teman cari ya. Nah, dari bilangan prima inilah kita akan membagi atau kita akan gunakan untuk pohon faktor. Diingat-ingat ya, ini adalah sebagai pembagi di dalam pohon faktor yang akan kita gunakan. Karena kita akan menghitung KPK dan FPP dengan cara pohon faktor. Nah, kita mulai yang pertama dengan KPK. Kita masuk ke contoh pertama. Carilah nilai KPK dari 35 dan 42. Maka kita akan cari pohon faktornya. Kita cari dari 35. 35 itu bisa dibagi berapa? Pilih di antara bilangan prima yang telah kita cari tadi di atas ini. Kita pilih. Bisa dibagi 2 kah 35? Oh, ternyata dia tidak bisa dibagi 2. Maka kita lewati. Bisa dibagi 3 kah 35? Oh, tidak, Miss. Tidak bisa dibagi 3. Maka kita lewatin. Bisa dibagi 5 kah? Bisa. Dia bisa dibagi 5. Dapat berapa? Dibagi 5, dapat 7. Kalau di ujung sini sudah bilangan prima, maka tidak usah dibagi kembali. Sehingga pohon faktor ini menghasilkan buah, yaitu 5 dan 7. Seterusnya kita cari untuk yang 42. 42 kita bagi dengan faktor prima dengan bilangan prima yang tadi kita cari. Kita lihat 42 bisa dibagi 2 kah? Bisa, ternyata ya. Ketemu 21. Lalu 21 bisa dibagi 2? Tidak. Dia bisa dibagi 3? Bisa. Maka kita bagi 3. Dia ketemunya adalah 7. Kalau sudah ketemu ujungnya adalah bilangan prima, maka sudah selesai. Maka kita lingkari buah faktornya. Ya, buah primanya sudah kita lingkari. Setelah itu kita akan simpulkan. 35 memiliki buah primanya itu adalah 5 dikali 7. 42-nya, maaf, ini tercoret 42 ya ini ya. Dapatnya itu adalah 2 kali 3 kali 7. Kita akan menyimpulkan KPK-nya. Teman-teman, KPK itu kita akan pilih untuk yang sama dengan pangkat yang lebih besar atau dengan yang berbeda, tidak punya teman, kita memasukkan semuanya. Ya, kita uji coba. 2 nggak punya teman, masukkan. 3 nggak punya teman, kita masukkan. 5 nggak punya teman, sendirian, kita masukkan. Lalu 7 punya teman nih ya. 7-nya kembaran.
Kita pilih salah satu ya, yaitu 7. Salah satu saja. Jika dia ada pangkatnya, maka kita pilih pangkat yang paling tinggi. Maka setelah itu kita kalikan. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. 30 dikali 7, maka hasilnya adalah 210. Ini untuk KPK. Kita lanjutkan lagi ya dengan contoh kedua supaya lebih bisa menguasai contoh kedua dari KPK. Contoh kedua dari KPK, carilah nilai KPK dari 24 dan 28. Kita coba dengan pohon faktor. Sebelum ke pohon faktor, ingat dulu ya. Ingat dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ingat bilangan prima ini. Maka kita buat pohon faktornya. 24 bisa dibagi 2 kah? Oh bisa. Ketemunya 12. 12 bisa dibagi 2 kah? Oh bisa. Ketemunya adalah 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Ketemunya 3. Stop sampai di sini karena 3 sudah termasuk di dalam bilangan prima. Maka kita tandai buahnya dari pohon ini. Ketemu ini ya teman-teman ya. Lalu kita lihat berikutnya di 28. 28 bisa dibagi 2. Bilangan prima pertama bisa. Ketemu 14. Bisa dibagi 2 kah? Bisa. Ketemu 7. Sudah stop sampai 7 karena 7 itu sudah bilangan prima. Maka kita tandai buahnya. Setelah kita mendapatkan buah-buahnya, maka kita simpulkan bahwa 24 itu 2-nya ada 3, maka pangkatnya 3. Dikali 3-nya 1, kita tulis 3 saja. Berikutnya 28 itu memiliki 2. 2-nya 2 kali, maka pangkat 2. Dikali 7-nya hanya sekali. Nah, maka kita akan kerjakan KPK-nya. Kalau KPK langkah pertama kita cari yang sama dulu. Oh, 2 sama. Oke, kita tulis 2. Namun kita pilih pangkatnya yang paling besar, yaitu 3 ya. Pangkatnya 3 kita pilih karena 3 sama 2 lebih besar 3. Lalu kita masukkan yang tidak punya teman, yaitu 3 nggak punya teman, 7 nggak punya teman, kita masukkan. Sehingga ini ketemu 8. Kenapa bisa 8? Karena 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Lalu dikalikan 3, lalu dikalikan 7. Sehingga ini saya lanjutkan di sini, ketemu 8 kali 3 24 dikali 7. Sehingga ketemunya adalah 8, angka 8-nya ya, nyimpen 2, 14 tambah 2, 16. 168 untuk KPK-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk KPK sungguh mudah sekali teman-teman ya. Maka kita masuk untuk bagian keduanya, yaitu FPB. Kita masuk ke bagian yang kedua adalah FPB. Nah, dari FPB ini kita masuk ke contoh teman-teman supaya lebih gampang ya. Contoh yang pertama, carilah nilai FPB dari, kita lihat, dari 12 dan 20. Kembali di sini kalian harus ingat, yaitu bilangan prima. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, kita cari pohon faktornya teman-teman ya. 12 dibagi bilangan prima 2, ketemu 6, dibagi 2, ketemu 3. 3 sudah prima, maka sudah berhenti di situ dan kita lingkari buah faktornya ya. Seperti langkah pertama mencari KPK. Lalu setelah 12 kita masukkan 20.
20 dapat 2, 10 dibagi 2 dapat 5. Maka kita dapatkan buah faktornya teman-teman ya. Setelah dapat buah faktornya, kita akan lihat hasilnya di sini. 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Berikutnya 20, 2-nya juga 2 kali, maka 2 pangkat 2 dikali 5. Dari sini kita bisa simpulkan, FPP. Bukan KPK lagi ya, tapi FPP. FPP itu hanya berlaku untuk angka yang sama. Nah, maka angka yang sama ini dari perkalian ini didapatkan 2. Maka kita pilih 2. Lalu pangkatnya kita pilih pangkat yang terkecil. Namun jika pangkatnya ini sama, maka kita pilih salah satu saja. Jadi 2 pangkat 2. Sehingga ini hasilnya adalah 4. Mudah ya teman-teman ya. Supaya lebih bisa lagi, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya. Carilah FPP dari 100 dan 240 ya. Maka tetap ingatlah bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita cari pohon faktor dari 100, yaitu bisa dibagi 2 ketemu 50, bisa dibagi 2 ketemu 25, 25 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Tidak. Bisa dibagi 5? Bisa. Kita bagi 5, ketemunya 5. Maka ini adalah buah faktornya. Lalu kita cari berikutnya, yaitu di 240. Maka kita akan membagi dengan bilangan prima pertama, dibagi dengan 2, ketemu 120. Lalu setelah itu 120 bisa dibagi 2, ketemulah 60. Bisa dibagi dengan angka 2 juga, ketemulah 30. 30 bisa dibagi 2, ketemu 15. 15 bisa dibagi 3, ketemu 5. Ya. Sehingga ini adalah buah faktornya. Dari buah faktor ini kita akan buat sebuah kesimpulan bahwa 100 itu 2-nya 2 kali, maka 2 pangkat 2. Dikali 5-nya 2 kali, maka 5 pangkat 2. Berikutnya 240. Kita lihat 240 itu adalah 2-nya ada 4 kali, dikali 3-nya hanya sekali, dikali 5-nya hanya sekali. Dari sini kita bisa menyimpulkan FPP-nya. FPP-nya kita hanya akan memilih angka yang sama. Angka yang sama itu adalah 2 dikali 5. Ya, karena hanya 2 dan 5. Dari 2 ini kita akan pilih pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan 5, ini kan ada 5 pangkat 2 dan 5 ya, 5 pangkat 1 ini kalau tidak ada angka apa-apa, dianggap ini 5 pangkat 1. Maka kita pilih 5 pangkat 1 atau 5 yang tidak ada pangkatnya apapun. Nah, di FPP itu kita memilih yang sama dan pangkat yang paling kecil. Sehingga ini disebut 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 20. Gampang ya dari FPP yang kita cari. KPK 2 soal, FPP 2 soal akan mempermudah kalian untuk belajar. Dan ingat, kalau KPK itu digunakan di dalam pecahan untuk menyamakan penyebut. Sedangkan FPP digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Selamat belajar dan pastilah bahwa percayalah bahwa kamu bisa menghitung KPK dan FPP. Sampai jumpa kembali.